kalau menurut saya yang namanya politik dinamikanya memang warna-warni seperti itu, Mbak. Cuman di era sekarang memang politik ini didominasi oleh kaula-kaula muda, Mbak. Dari Konkretnya apa sih sisi anak-anak positif, muda di Kabupaten Cirebon nih, Pak Yoga, yang disampaikan pada Anda? kebanyakan transparansi, Mbak. Transparansi di bidang pemerintahan, kemudian kaitan dengan pelayanan birokrasi, ini kan perlu, Mbak. Karena apalagi sekarang zamannya medsos ya, Pak. Betul. Jadi sedikit-sedikit ketika memang ada permasalahan langsung Viralkan gitu kan ya. gitu. Jadi gini, kalau kita berbicara politik, kemudian kaitan dengan anggota DPRD, ya masyarakat pasti menilainya figur sih, Mbak. Figur, Mbak. Jadi kemanapun figur itu lari pasti akan dikejar. Kan gitu loh. Ya, betul. Hai sedulur netizen, ketemu lagi sama Novia Aprilia di podcast Apa Jare. Semoga sehat Anda semuanya dan pasti juga tetap bersemangat. Sesemangat saya kali ini ingin berbincang bersama dengan Bapak Yoga Setiawan. Oke, gimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Novia. Alhamdulillah. Sebagai bakal calon Wakil Bupati Cirebon. Wah, mantap sekali nih ya, Pak Yoga nih ya. Kok apa ya, mengincar posisi sebagai Wakil Bupati sih, Pak? Iya. Kenapa tuh? Jadi kalau kita bercerita sejarah saya dari bawah itu kan memang yang namanya tangga itu dari bawah, Mbak. Oke. Jadi dari urutan 1, 2 sampai berikutnya. Jadi makanya setelah saya alhamdulillah 2019 terpilih menjadi anggota DPRD, ya kiranya bisa sedikit naik tangganya. Ya minimal wakil bupati dulu, Mbak. Minimal wakil bupati. Minimal, iya. Tanggung loh, Pak Yoga. Ini kan berbekal Anda pengalaman sebagai wakil rakyat ya. Ini punyalah pegangannya gitu loh, Pak Yoga. Benar, sangat punya, Mbak. Kita 5 tahun di birokrasi sebagai wakil rakyat, tentunya memahami permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Iya. Namun tadi balik lagi kepada sejarah saya bahwa seyogianya itu ketika orang pengen menjadi suatu Korea yang melenting, menurut Komandan Pacul ini kan, jadi itu harus dari bawah, tidak bisa langsung ke atas. Jadi kita sebagai rakyat biasa, kemudian alhamdulillah di 2017 saya bisa menjadi seorang pengusaha, kemudian naik lagi menjadi wakil rakyat, dan mudah-mudahan di 2024 bisa naik lagi ke eksekutif menjadi wakil bupati Kabupaten Cirebon. Dipercaya warga Kabupaten Cirebon, Pak Yoga ya. Oh begitu ya. Jadi ini ya apa ya, step by step ya, Pak ya. Betul. Tapi semoga berhasil gitu ya. Iya, harapannya pasti berhasil begitu, Pak Yoga. Harapannya mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan saya bisa dipercaya oleh partai yang mengusung saya, Mbak. Nah, dan sekarang pun ini masuk sebagai kader PDI Perjuangan. Betul. Setelah tadinya orange, sekarang ke merah. Iya. Sekarang pakai merah juga nih. Kenapa memilih PDI Perjuangan, Pak Yoga? Karena gini, 5 tahun saya itu bergabung di fraksi PD Perjuangan, kemudian tentunya mungkin ideologi-ideologi tentang PD Perjuangan itu sedikit banyaknya terserap oleh saya, Mbak. Oke. Jadi alhamdulillah pas perhelatan kemarin teman-teman PDI Perjuangan masih mempercayai saya untuk bisa membantu PDI Perjuangan untuk di Pilkada 2024. Jadi kan konsekuensinya ketika memang saya membantu PDI Perjuangan, kemudian ada dorongan juga dari teman-teman PDI Perjuangan untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil dari PDI Perjuangan, ya kiranya saya harus bisa meninggalkan salah satu kendaraan politik saya. Dan berarti sekitar bulan Maretan mungkin Maret kemarin saya mengundurkan diri sebagai ketua DPC, kemudian langsung bergabung ke PD Perjuangan. Dan alhamdulillah pasca saya bergabung, ya teman-teman di PD Perjuangan dari mulai kawan-kawan PAC, struktural semua welcome ke saya, Mbak. Karena menurut mereka mungkin saya bukan orang asing. Jadi sudah dekat gitu ya, Pak ya? Sangat dekat, Mbak. Tapi kan Anda kan sebagai ketua DPC Hanura Kabupaten Cirebon ya, berarti Anda mengundurkan diri nih? Iya, betul. Saya sudah mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh teman-teman dan lebih senior dari saya mungkin di Hanura, Mbak, yang ingin melanjutkan. Kenapa memilihnya PD Perjuangan, Pak Yoga, di antara partai politik lainnya nih?
Iya, tadi dijelaskan bahwa mungkin ideologi PD Perjuangan ini yang susah ditemuin menurut saya, Mbak ya. Ideologi partai PD Perjuangan ini susah ditemuin Di oleh partai politik partai-partai lainnya. lain. Ya, Oke. jadi jarang sekali lah orang-orang yang memang sudah melekat di PDI kemudian keluar, jarang, Mbak. Jarang ditemuin. Karena memang ketika sudah masuk PD Perjuangan, kaderisasinya itu luar biasa, Mbak. Oke, kita tahu Benar. juga partai besar ya, Iya. Pak Yoga. Jadi kaderisasinya luar biasa, kemudian ideologi-ideologi yang ada di dalamnya juga ya sejalan dengan apa yang saya cita-citakan. Oke, ini menarik ya. Ini mundur sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Cirebon, masuk ke PDIP, ini mencalonkan menjadi Wakil Bupati. Betul. Oke, ini kan menjadi apa ya, perhatian juga nih, Pak Yoga. Dari partai satu mundur, masuk ke yang beda partai, kemudian langsung mengusulkan ya begitu. Mengusungkan, betul. Oke, bagaimana mengusungkan. nih, Pak? Jadi memang tadi dikatakan di awal bahwa pasca mundurnya saya dari Hanura itu teman-teman PDI mendukung, Pak, untuk saya bisa mencalonkan sebagai bakal calon wakil bupati. Dan di bulan berapa kemarin itu saya mengambil formulir itu sekitar bulan Maret, April, April Meian saya mengambil formulir pendaftaran bakal calon. Dan alhamdulillah pendaftaran saya mungkin di PD Perjuangan paling banyak yang menghantarkan saya. Oh, betul. Di antara saya lihat tuh ya, ini di antara ada calon-calon di antar teman-teman semua ya. Sampai berapa PAC ya, Pak ya? itu PAC sekitar 80% hadir. Wow. Kemudian relawan saya juga, kemudian masyarakat sekitar juga, Mbak. Jadi kemarin kalau kita melihat absensi ada sekitar hampir 1.000 orang itu, 1.000 Mbak, orang yang mengantarkan, bahkan yang mendukung Anda nih ya? bahkan dikawal sama kepolisian karena memang takut macet itu, Mbak. Karena banyak begitu sekali. banyaknya Iya. ya yang apa ya, ini bagian dari doa juga, Pak Yoga? Iya, saya berharap itu bagian dari doa dan mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan ya bisa dikabulkan, karena ya itu harapan dari semua orang yang waktu hari itu mengantarkan saya mendaftarkan sebagai bakal calon wakil bupati dari PD Perjuangan. Oke, termasuk Anda ini kan masih apa ya, tergolong muda ya, Pak ya? Iya. Ini apa ya, di antara yang lainnya muncul bakal calon bupati dan wakil bupati juga yang ada ini ya. Ini melihatnya bagaimana sebagai apa ya, warna-warni yang ada nih, Pak ya? Tantangan, saingan yang berat atau bagaimana Bapak merasakannya? Kalau menurut saya yang namanya politik dinamikanya memang warna-warni seperti itu, Mbak. Cuman di era sekarang memang politik ini didominasi oleh kaula-kaula muda, Mbak. Seperti Anda ini ya. Nah, usia saya masih tergolong cukup muda, Mbak. Berapa sekarang, Pak? 32 tahun jalan. 32. Nah, Oke. 32 5 jalan tahun tahun. kemarin jadi wakil rakyat. Wah, jadi 25-an itu ya, Pak ya? Pas jadi wakil rakyat ya? 27-an lah kurang lebihnya. 27-an. Dan tergolong kaum milenial lah gitu. Kalau milenial, dan kemarin juga kan dukungan dari para teman-teman anak muda juga untuk bisa maju sebagai calon wakil bupati di PD Perjuangan. Oke. Ada dukungan dari anak-anak muda juga sih, Mbak. Apa yang mereka harapkan dari Bapak nih sebagai perwakilan anak muda nih? Jadi gini, kita berbicara anak muda itu sekarang, Mbak ya. Jadi kita itu harus mengerti atau mengapresiasi apa yang mereka inginkan. Apa sih contohnya? Contohnya misalkan kaitan dengan hal-hal yang positif untuk bisa membangun Kabupaten Cirebon. Tentunya mereka punya ide-ide dan gagasan. Oke. Nah, sekarang kan banyak perkumpulan-perkumpulan anak muda yang memang bergerak di hal-hal yang positif. Tentunya hal tersebut patut kita apresiasi dan kita jaring juga, Pak. Aspirasi dari mereka, kemudian ya kita implementasikan dan kita aplikasikan di pemerintahan. Oke. Nah, kan artinya kan secara ini kita ini mengikuti apa yang mereka inginkan dari Konkretnya apa sih sisi anak-anak positif. muda di Kabupaten Cirebon nih, Pak Yoga, yang disampaikan kepada Anda? Kebanyakan transparansi, Mbak. Transparansi di bidang pemerintahan, kemudian kaitan dengan pelayanan birokrasi, ini kan perlu, Mbak. Karena
apalagi sekarang zamannya medsos ya Pak. Betul. Jadi sedikit-sedikit ketika memang ada permasalahan langsung Viralkan viral gitu kan ya. gitu. Jadi permasalahannya tadi ya saya ambil 2 contoh kaitan dengan transparansi, kaitan dengan pelayanan birokrasi Mbak. Nah kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Cirebon ini tadi yang saya sebutkan 2 ini salah satu PR juga yang harus kita selesaikan benar-benar sama-sama Pak, antara eksekutif juga legislatif. Cuman kalau dari sisi legislatif, saya sebagai anggota DPRD yang sampai dengan saat ini masih menjabat, tentunya tidak bisa sendiri. Ya. Karena saya tidak bisa mengatur eksekutif Mbak, tidak bisa mengatur terlalu jauh lah. Kalau kita kan tadi diberikan tugas 3 Pak, boksi 3 kaitan dengan budgeting, pengawasan, kemudian pembuatan perda. Kaitan dengan eksekusi tentunya ada pada eksekutif. Dalam hal ini adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah. Oleh karenanya, memang dengan tekad dan niat saya untuk bisa maju di eksekutif ini agar kiranya bisa mengapresiasi apa yang kaum muda inginkan kaitan dengan 2 tadi, Mbak. Saya bisa menyelesaikan kaitan dengan transparansi yang ada di pemerintahan, kemudian kaitan dengan birokrasi. Transparansi, kita berbicara transparansi. Anak-anak muda itu, misalkan Mbak, kita berbicara kaitan dengan proyek pembangunan. Proyek pembangunan itu habisnya berapa sih? Kan gitu. Terus kemudian pengawasan seperti apa sih? Kritis nih ya, kritis, anak muda ini sangat-sangat kritis. Apalagi kalau misalkan baru dibangun berapa bulan sudah rusak. Nah, ini kan relate itu real, Mbak. Itu real yang memang masuk kepada saya, apresiasi anak-anak muda itu. Jadi kan tentunya kita harus lebih transparan lagi bahwa seperti ini loh kaitan dengan pembangunan itu. Kemudian semua juga bisa mengawasi. Nah, itulah kita bisa sampaikan hal-hal tersebut. Kemudian kaitan dengan birokrasi, banyak Mbak kita berseliweran di medsos kaitan dengan masih susahnya pelayanan di Kabupaten Cirebon. Itu masih susah, apa ya? Masih susah, Mbak. KTP gitu ya? Ya diantaranya itulah dan sebagainya, Mbak. Nah, tentunya ini kan yang harus kita perhatikan dan kita pangkas, Mbak. Dan yang bisa melakukan hal tersebut adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, itu juga harus menjadi suatu PR yang harus bisa diselesaikan, karena jangan sampai tingkat kepercayaan publik kepada Kabupaten Cirebon kaitan dengan pelayanan ini menurun. Dan memang kalau kita melihat atau berkaca pada penilaian Menpan RB di tahun 2023 itu kita nomor 3 dari bawah, Mbak. Nomor 3 dari bawah, sewilayah kabupaten ini, Jawa Barat. Itu penilaian dari Menpan RB. Kita masih kalah jauh dari Indramayu. Indramayu nomor 3 dari atas, kita nomor 3 dari bawah. Ya tentunya ini kan patut kita selesaikan bersama-sama, Mbak. Yang harus dibenahi ini dari mulai apa dulu sih menurut Pak Yoga? SDM, Mbak. SDM ya? SDM dari mulai eselon 4, 3 sampai 2 itu memang SDM. Jadi rekrutmen kaitan dengan jabatan-jabatannya akan diduduki itu memang harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya ini yang memang menghambat, Mbak. Karena bukan pada tusiknya. Misalkan contoh, ada salah satu sarjana dari kedokteran. Kedokteran ini misalkan ditaruh di sipil, kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Nah, ini yang memang perlu dibenahi. Jadi sekarang banyak nih yang begini, Pak? Tidak banyak, tapi ada beberapa, Mbak. Mungkin saya melihat sih hanya untuk mengisi kekosongan sebetulnya, teman. Gitu ya? Iya, cuman kan kalau misalkan kita lebih grassroots lagi ke bawah, harusnya hal itu bisa dihilangkan kalau kita memang niat sih, Mbak. Nah, tentunya ini kan harus ada kolaborasi yang apik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, betul. Yang harus bisa tukar pikiran, Mbak. Apa yang dijalankan kepala daerah, ya tentunya sebagai wakil harus bisa memberikan masukan. Nah, menurut saya di pemerintahan era sekarang di Pak Imron sudah cukup baik, Mbak. Nah, tinggal
harusnya nantinya atau di kemudian hari ini wakilnya bisa memberikan masukan-masukan lagi supaya lebih baik lagi. Oke, tapi kita tahu kan sebagai di pucuk pimpinan itu kan dominan sekali, sedangkan wakil tuh nggak banyak bergerak lah, banyak juga yang ya yang penting gimana kata yang satu gitu loh Pak. Oh enggak juga Mbak, enggak juga Mbak, karena memang apa namanya hal tersebut menjadi suatu hal yang apa ya tidak asing lah kaitan dengan ya tergantung nomor satu, tapi menurut saya tidak Pak. Tidak menurut saya, apalagi saya percaya Pak Imron orang yang tidak apa namanya alergi kritik, apalagi masukan. Sebetulnya ketika diberikan masukan yang memang positif untuk membangun, pasti Bapak menerima kok. Yes, ini apa nih ya? Kok dari tadi memuji Bapak Imron? Waduh, Jadi ini kode apa ya sebenarnya? Bukan, jadi gini Mbak, kebetulan. Karena sama-sama merah, ya, ada gitu. maksud lain nih. Kalau Pak Imron sekarang berarti kan ketua DPC saya. Oke. Ketua DPC saya yang sekarang berarti kan incumbent. Incumbent yang ya saya berharap dan apa namanya teman-teman yang mendukung saya berharap ya saya bisa menjadi pasangan Pak Imron seperti begitu. itu. Bisa ya? Pokoknya karena satu paket Mbak. Satu paket. Jadi di apa namanya di pendaftaran KPU itu minimal kita mengantongi 20% dukungan dari legislatif. Jadi kan kalau 50% 50 anggota dewan kita minimal harus punya 10 kursi, 10 Mbak, kursi untuk bisa mendaftarkan di KPU. Nah, untuk PD Perjuangan itu kan sudah cukup 13 kursi. Cuman tentunya hal tersebut kita atau saya sendiri pribadi tentunya sebagai kader baru artinya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, Mbak. Itu keputusan partai, kemudian keputusan ketua DPC, keputusan dari kawan-kawan struktural. Jadi saya sih hanya bisa menjalankan apa yang bisa saya jalankan. Oke, pendekatan lah ya, gas gitu ya. Gak mungkin tipis-tipis sekarang ya, udah harus tancap gas ya Pak Yoga. Tapi peluang Bapak bagaimana nih Pak? Ya kemarin sudah berkomunikasi, saya sudah diberikan arahan kepada DPP PDI bahwa ada peluang untuk saya, tinggal bagaimana kita bisa mengeksekusi di bawah saja Mbak. Karena mungkin teman-teman DPP juga melihat grassroots saya di kabupaten Mbak, melihat pengalaman saya, kemudian melihat perjalanan saya juga Pak di Kabupaten Cirebon. Kemudian kemarin juga alhamdulillah teman-teman PAC se-Kabupaten Cirebon sudah mendeklarasikan untuk mendukung saya. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang memang dipandang oleh DPP. Tapi hal tersebut artinya tidak apa namanya tidak menjadikan angin segar buat saya juga, Mbak. Karena memang itu keputusan ada dari partai. Oke, tapi ini bagaimana hubungan Bapak dengan Pak Imron? Kayaknya baik-baik saja dan kayaknya semakin intens nih ya. Baik-baik saja, Mbak. Kalau intens kayaknya biasa-biasa saja, biasa Mbak. saja. Jadi, tapi kan butuh dong ini Pak, biar nanti benar-benar bisa dilirik oleh Kang Imron ini ya. Kita tahu juga kan beliau kan mencalonkan ya sebagai bakal calon bupati nih. Pasti juga banyak kan yang mendekati beliau nih. Ya pasti banyak Mbak, karena memang ada hak prerogatif beliau juga untuk memilih calon wakilnya. Nah, tapi hal tersebut juga tentunya harus ada masukan juga untuk DPP-nya. Jadi kan memang harus sinkron. Seperti apa Pak Yoga? Kalau saya sih sebetulnya biasa saja Pak, dekatnya antara kayak dulu aja saya sebagai anggota DPRD, kemudian Pak Imron sebagai bupati. Jadi pasca Pak Imron selesai masa jabatan juga ya komunikasi ya alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Kemudian ada hal-hal yang memang bisa saya berikan masukan ya saya berikan masukan. Kemudian kadang-kadang beliau juga memberikan wejangan, ya saya terima karena memang beliau orang tua saya. Oke, Kang Imron ini nih udah siap pokoknya ya, siap berduet tadi dengan Kang Imron ya di pilkada ya. Iya, jadi memang apa namanya hal tersebut yang memang tadi saya dikatakan di awal bahwa keinginan dari orang-orang yang mengusung dan mendukung saya sih. Jadi makanya walaupun mungkin ada beberapa partai lain yang memang bukan menginginkan sih Mbak ya, memberikan pintu lah mungkin, memberikan pintu untuk bisa bergabung atau mendaftarkan kepada partai-partai lain.
bukan bukan memberikan suatu harapan ya Mbak, tapi pintu. Oh, oke. Artinya Itu godaan tuh, Pak? ya itu ya pintunya sudah dibuka gitu loh. Cuman ya itu Mbak, itu hebatnya PDI itu kalau misalkan memang sudah sedikit terkader hatinya itu ya memang susah. Oke, setelah lepas dari partai yang sebelumnya ini cuma satu partai itu saja Oh, nih iya. yang jadi tujuan Bapak. Tidak Jelas. ada pertimbangan, aduh yang ini juga oke nih. Gitu. Ya Coba sebetulnya Kak. gini Mbak, kalau kita berbicara hal tersebut berarti kita masuk dalam kategori yang ambisi, ambisius. Berarti kalau kita didasari oleh rasa yang ambisi, ya tentunya nanti pas memimpin juga pastinya kayaknya kurang pas Mbak, oke. gitu loh. Jadi makanya walaupun memang beberapa pintu partai memang sudah membuka untuk saya, tapi ya sebagai pertemanannya kita ngobrol dengan baik saja sih Mbak. Jadi artinya ya tadi ya kita fokus sajalah, fokus apa yang sudah saya jalankan, kemudian saya mencoba untuk bisa selalu komitmen lah. Oke, sudah mantap ya Pak Yoga? Sudah mantap Mbak. Jadi kalaupun saya itu direkom juga nggak masalah. Jadi ya itu tidak ada sedikit pun yang tertanam dalam hati saya tuh untuk bisa ambisi Mbak. Mohon maaf. Tapi itu kan penting juga tuh Pak. Betul, tapi mohon maaf Mbak. Tadi saya dikatakan kalau kepemimpinan didasari rasa ambisi dan ambisius itu pasti cara memimpinnya nanti pasti akan kurang pas Mbak, dilihat oleh masyarakat. Ya ada nafsu begitu ya Pak? Betul. Nah itu yang tidak, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada dalam hati saya Mbak. Kalau mungkin dalam hati saya ada hal tersebut, ya mungkin saya akan bisa masuk ke partai satu dan partai yang Wah ini lain. kayaknya cocok ya sama Kang Imron ya. Beliau kan begitu Pak. Betul, karena gini Mbak, semua partai di Kabupaten Cirebon terbuka. Siapapun yang mendaftar dibolehkan. Apalagi saya Mbak, mohon maaf artinya yang sebagai wakil rakyat, wakil ketua Komisi 3 yang mempunyai track record di Dapil 1, Iya. kemudian yang punya pengalaman 4,5 tahun menjadi wakil rakyat, tentunya menjadi nilai plus juga bagi kawan-kawan Iya. yang melihat saya Mbak. Kan seperti itu. Jadi tapi karena memang di dalam hati saya ini tidak tertanam hal tersebut, ya rileks saja Mbak. Bapak punya modal kuat nih ya, dengan track record yang mulus lah, begitu ya Iya. Pak. Oke, itu yang apa ya membuat Anda juga pegangannya ini Pak, nanti agar bisa melaju di Pilkada 2024 nanti. Iya, itu jadi kalau pegangan saya sih amanah saja malah pada masyarakat, dan alhamdulillah sebetulnya di Dapil 1 ini ya kaitan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat ya alhamdulillah hampir semuanya saya realisasikan Pak. Kaitan dengan hal-hal yang memang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Ada salah satu, saya cerita Pak, ada salah satu desa di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Duku Puntang itu yang memang setiap tahunnya itu bukan setiap tahun, berarti kurun waktu puluhan tahun itu tidak pernah mendapat asupan air bersih. Oke, krisis air bersih di sana Pak? Iya betul, karena memang ada satu limbah ini kan di Duku Puntang kan. Oh, Duku Puntang. Iya, Oke. limbah batu alam ya, yang memang untuk nyuci baju dan lain-lainnya itu kan memang tidak layak lah. Ya alhamdulillah kemarin dengan aspirasi mereka, kemudian hasil dari reses dan kunjungan kerja saya, bisa teraspirasi Mbak. Di sana dibangunkan suatu penampungan air yang cukup besar untuk bisa mengairi 3 blok kalau nggak salah di sana Mbak. Clear. Itu salah satu memang hal yang memang alhamdulillah selama saya menjadi anggota DPRD bisa saya realisasikan. Oke, jadi Bapak memperjuangkan itu ya. Ya, Kondisi di sana airnya tercemar limbah tercemar, ya Pak? tercemar. Oke, alhamdulillah ya berkontribusi sekali ya Pak ya sebagai wakil rakyat ini. Ya harus Mbak, karena memang kita dipercaya oleh masyarakat yang memang harus bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Khususnya Dapil 1. Dapil 1. Makanya kemarin walaupun saya tidak terpilih, tapi suara saya naik signifikan, signifikan sekali. Saat kemarin ya Pak ya. Ya artinya kan memang saya masih dipercaya gitu loh. Nah, betul. Ini apa ya, warga Kabupaten Cirebon juga ini masih luar biasa ya Pak ya dengan keberadaan Bapak nih Pak.
sampai akhirnya mendukung juga nih saat Bapak walaupun sudah berpindah, Iya. udah mengusungkan sebagai bakal calon wakil bupati juga Iya, nih. jadi gini, kalau kita berbicara politik, kemudian kaitan dengan eh, anggota DPRD, ya masyarakat pasti menilainya figur sih Mbak. Figur. Figur Mbak. Jadi kemanapun figur itu lari pasti akan dikejar. Kan gitu loh. Iya, betul, Seperti betul. itu, makanya walau pasca saya pindah itu saya tidak membawa gerbong, saya tidak membawa gerbong Hanura, karena ya mungkin dia militannya gitu. Tapi kan untuk simpatisan, untuk sahabat Yoga Setiawan tentunya pasti akan ikut saya. Oke, jadi sahabat-sahabat juga tetap mendukung Anda nih sampai sekarang. Sangat mendukung. Jadi tidak antipati atau tidak apa ya? Ya intinya tidak antipati terhadap partai lah. Dia pasti Figurnya melihatnya ya. figurnya. Melihat Dan mungkin figurnya. hampir di semuanya, Mbak, semua sosok-sosok tokoh yang berkancah di Kabupaten Cirebon semua pasti akan melihat figur di era yang sekarang ya. Oh, berarti sekarang yang merah ini semakin kuat Del Harusnya- dengan adanya Harusnya kuat, Mbak, khususnya Dapil 1 ya. Kalau kita melihat Dapil 1, PDI Perjuangan itu hanya menang di satu kecamatan, itu Kecamatan Plumbon saja. Tapi ketika suara saya dipindahkan ke PDI Perjuangan, itu 5 kecamatan kayaknya menang semua. Oh iya, mantap, 5 kecamatan. Kita tunggu nanti apa gebrakan ya Pak ya. Baiklah. Pak, kalau misalnya nanti ya dipercaya ya Pak, benar-benar nanti direkomendasikan menjadi calon wakil bupati ini ya. Kemudian punya program apa nih? Banyak Mbak program-program yang memang perlu kita lanjutkan di era kepemimpinan Pak Imron. Jadi di antaranya tadi transparansi kaitan dengan kepemerintahan, kemudian kaitan dengan birokrasi juga, kemudian kaitan dengan menyerap aspirasi teman-teman anak muda. Banyak Mbak. Jadi Anda ini sebagai perwakilan dari anak muda di Kabupaten Cirebon Pak ya? Ingin lebih mewarnai lagi ya? Iya, jadi ini sih ada yang memberikan masukan. Jadi kalau pejabat-pejabat yang berumur mah ya begitu-begitu aja katanya. Ini saatnya yang muda. Makanya sekarang Mbak Novi bisa lihat sendiri. Sekarang itu bakal calon atau wakil itu hampir banyak didominasi anak muda. Karena memang ini eranya anak muda, Mbak. Betul sih ya Pak ya. Iya. Tapi ada yang juga beranggapan, wah anak muda, ya masih minim pengalaman begitu. Melihat pendapat begitu bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi ketika memang ada yang beranggapan seperti itu, ya kita buktikan dengan prestasi kita, Mbak. Yang muda yang berkarya. Kan gitu. Itu, Pak Ketika Yoga. memang ada, misalkan ada salah satu masukan atau kritik yang masuk dalam telinga saya, ya saya akan antarkan ke Dapil 1 bahwa inilah bukan kreasi lah. Inilah aspirasi dari masyarakat Dapil 1 yang selama saya menjabat, alhamdulillah bisa saya realisasikan. Mantap sekali. Apa Jare Yoga Setiawan, mantap ya. Bapak ini apa sih Pak goals-nya nih Pak? Goals? Apa yang dalam waktu dekat ini ya, selain nanti bisa dipercaya menjadi wakil bupati, apalagi nih? Oh, tidak ada Mbak. Jadi prinsip saya satu, sudah masuk dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Syukur-syukur saya bisa direkomendasi, tidak pun saya harus bisa membesarkan partai PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon, yang tentunya di 2024-2029 ini PDI Perjuangan memenangkan kontestasi pileg di Kabupaten Cirebon, ya tentunya punya ketua DPRD. Jadi insya Allah aspirasi-aspirasi dari masyarakat ya tentunya akan masuk kepada saya akan berikan masukan juga kepada teman-teman yang ada di parlemen Kabupaten Cirebon. Semoga nanti harapannya terwujud ya Pak Yoga ya, bisa membawa yang perubahan yang lebih baik, progres untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Juga ini mewakili pemuda-pemuda muda ya, apa sih anak muda di Kabupaten Cirebon ya, kaum milenial. Kaum milenial, betul ya. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak Yoga kepada pemirsa dan juga teman-teman semuanya nih? Ya, saya mudah-mudahan
untuk teman-teman, untuk semua pendukung yang kemarin ikut mengantarkan saya bisa terkabul hajatnya, agar saya bisa dipercaya oleh DPP untuk bisa menjadi bakal calon wakil atau calon wakil bupati dari PD Perjuangan. Adapun kalaupun memang keputusan partai berkata lain, ya tentunya tidak menutup kemungkinan atau kecil harapan untuk saya bisa selalu terus berkiprah di politik, ya tentunya dengan kendaraan PD PD Perjuangan. Oke, siap lah pokoknya duit dengan Kang Imron ya. Iya. Oke. Karena nggak ada lagi, Mbak. Oke, siap Nggak ada pokoknya. lagi. Saya doakan yang terbaik buat Pak Yoga. Semoga sukses semuanya, dilancarkan ya Pak ya. Amin, amin. Oke, dan juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk warga Kabupaten Cirebon. Sukses. Amin. Untuk Bapak, kita harus akhiri di podcast Apa Jare, dan edisi kali ini berarti Apa Jare Yoga Setiawan ya. Mantap sekali. Saya harus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.